Ada mbak saya juga, masya Allah. Biasanya ibu-ibu ketika haji itu, ketika berangkatnya kloter awal itu umroh dulu, kemudian haji, kemudian ya setelah itu biasanya kusir. Kemudian yang berangkatnya terakhir, kloter akhir itu haji, kemudian umrohnya nanti setelah haji. Biasanya seperti itu. Ya. Maka umroh ini tidak ada waktu khususnya. Ya. Yang mana silahkan kapan saja boleh berangkat. Ya, kapan saja boleh berangkat umroh kecuali ketika waktu pelaksanaan ibadah haji. Ya, kalau haji ada waktu khususnya. Maka pengertian umroh yaitu adalah ibadah-ibadah khusus yang dilaksanakan di Masjidil Haram ya, dengan tata cara khusus dan berbeda dengan haji yang mana ibadah umroh ini sedikit lebih ringkas daripada haji. Kalau haji itu ada apanya yang membedakan? Ada wukufnya ya, ada wukufnya, kemudian ada mabitnya. Mabit itu bermalam ya, ada bermalam, kemudian ada melempar jumrohnya, itu haji ya. Kalau umroh itu lebih simpel, nanti akan kita bahas apa saja rukun-rukun, kewajiban dan sunnah umroh, dan itu lebih ringkas dibandingkan haji. Dan insya Allah Bapak Ibu, pada hari ini kita membahas ibadah-ibadah yang akan dilaksanakan ketika umroh dulu ya, atau mau sekalian haji? Boleh. Umroh dulu ya, nanti insya Allah hajinya yang akan datang. Oke. Mau Bapak Ibu ada kegiatan manasik haji? Teman-teman Bu? Mau. Turun bukan? Nah, seperti itu semangat. Biasanya kalau semangat itu langsung mangkat Bu. Amin. Bapak-bapak mau ada manasik haji? Insya Allah ya. Insya Allah nanti akan ya doakan semoga akan ada agenda manasik haji. Baik, insya Allah yang pada hari ini akan kita laksanakan yaitu manasik umroh terlebih dahulu, yang mana ini lebih ringkas dibanding dengan haji. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini keutamaan ibadah umroh. Ini kita percepat nih Bapak Ibu karena waktunya tidak begitu panjang. Nanti azan itu jam berapa Bapak Ibu? 12 kurang 11.31 Ibu. Sekarang jam 11.30 setengah 12. Maka setengah 12 kita usahakan selesai. Maka kita percepat. Baik, di sini ada keutamaan ibadah umroh. Tadi juga sudah disampaikan oleh Bu Deni, ya Bu Direktur kita, ya beberapa keutamaan umroh. Ya, ini kita ulang sedikit. Yang pertama yaitu ada terdapat penghapusan dosa di antara dua umroh, yaitu al-umratu ilal umrati kafaratun lima bainahuma. Antara umroh satu dengan umroh selanjutnya itu adalah ada penghapusan dosa. Kemudian yang kedua, ini saya rangkap langsung yang kedua, bisa menghilangkan kefakiran dan menghapus dosa. Ya, tabi'ul hajj wal umrah fa innahuma yanfiyanil faqra wal dzunub atau kama qala. Berangkatlah haji dan umrah ya, karena keduanya itu berpotensi besar untuk menghapus dosa-dosa dan kefakiran. Menghapus kefakiran dan dosa-dosa. Saya tanya Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, siapa di sini yang nggak punya dosa Bapak Ibu? Angkat tangan dapat hadiah. Yang tidak punya dosa. Ada bapak-bapak yang tidak punya dosa? Kasih hadiah langsung dengan kopernya. Ada Bu? Semuanya punya dosa nggih? Banyak maupun boten. Kesalahan kita banyak boten Pak? Banyak sekali. Kemaksiatan yang telah kita lakukan, kezaliman, keburukan, ghibah, banyak boten? Banyak nih. Bapak Ibu mau masuk surga? Bapak Ibu tahu Nabi Adam? Tahu nggih? Tahu tapi tidak kenal. Nabi Adam itu dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari surga. Itu melakukan berapa kesalahan? Satu kesalahan, hanya satu kesalahan
kemudian Allah keluarkan Nabi Adam dari surga. Saya tanya, Bapak Ibu banyak kesalahan tadi nggih? Banyak. Banyak dosanya nggih? Banyak. Mau masuk surga? Mau. Masya Allah. Nabi Adam dikeluarkan dulu satu dosa. Ibu-ibu mau masuk surga? Makanya Bapak Ibu yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, inilah rahmat Allah. Allah memberikan banyak jalan bagi hambanya untuk masuk surga. Salah satunya yaitu dengan berangkat umroh ini. Umroh ini menghapuskan dosa-dosa kita semuanya ketika kita berangkat ke sana, melaksanakan ibadah di sana, berdoa, beristighfar, sampai pulang kembali Allah hapuskan semua dosa-dosa hambanya. Maka dikatakan di hadis tadi yang disampaikan oleh Bapak Adri, ya, Bapak Adri, yaitu al-hajjul mabrur laisa lahul jaza illal jannah, yaitu haji mabrur atau umrah yang mabrurah itu tidak ada balasan yang sempurna kecuali yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena kita dosanya banyak Ibu, silakanlah berangkat umrah. Pengen nggih? Kemudian Bapak Ibu yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, umrah juga menghilangkan kefakiran. Ya. Umrah menghilangkan kefakiran ini yang mengatakan bukan saya, tapi ini yang mengatakan adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan langsung Rasul. Maka coba cek Bapak Ibu yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, cek mungkin dari keluarga Bapak Ibu, cek tetangga Bapak Ibu, cek saudara-saudara Bapak Ibu yang pernah berangkat umroh atau pernah berangkat haji, cek apakah mereka dalam kemiskinan, apakah mereka sekarang fakir, susah, melarat, ya. Cek pasti tidak akan. Allah biarkan hambanya setelah melaksanakan ibadah umroh atau melaksanakan ibadah haji, itu Allah biarkan dengan kemiskinan atau kefakiran. Ya. Coba cek. Ya. Saya yakin dan saya pastikan tidak mungkin Bapak Ibu akan temukan. Karena ini janji Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak akan membiarkan hambanya. Ya. Bahkan Bapak Ibu yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, ada ayat, ya. Ini untuk meyakinkan kita juga Bapak Ibu. Ada suatu ayat yang mana Allah menjelaskan suatu hal, kemudian menjelaskan lawannya. Ya. Yaitu wa annahu huwa adhaka wa abka. Dan dialah Allah yang menjadikan engkau tertawa. Lawan kata tertawa apa? Menangis. Ya. Allah menjadikan engkau tertawa dan Allah lah yang menjadikan engkau menangis. Wa annahu huwa ahya wa amat. Wa annahu huwa amata wa ahya. Dan dialah Allah yang menjadikan engkau mati, meninggal. Lawan katanya hidup. Kemudian wa annahu huwa aghna wa aqna. Dan dialah Allah yang mana menjadikan engkau kaya. Lawan katanya? Lawan katanya? Tahu apa lawan katanya? Kaya? Tetapi Allah di sini tidak mengatakan miskin, Bapak Ibu. Wa annahu huwa aghna wa aqna. Dan Allah yang menjadikan hambanya itu kaya, dan Allah juga yang menjadikan hambanya itu cukup. Ya, tidak ada Allah memiskinkan hambanya. Kemudian apa arti miskin itu? Arti miskin adalah ketika seorang hamba tidak pernah merasa cukup. Itulah arti miskin. Seorang hamba tidak pernah merasa cukup. Karena pada dasarnya Allah itu memberikan seorang hamba kekayaan dan seorang hamba kecukupan. Maka Bapak Ibu ketika ingin membuktikan ini, silahkan buktikan. Salah satunya Bapak Ibu coba untuk menabung itu. Ya, karena di sini kita sedang membahas umroh, Bapak Ibu ingin pergi umroh, coba buktikan bahwasanya Allah itu maha mencukupkan kita. Yakinkan pada diri kita Allah itu akan mencukupkan kita. Bapak Ibu coba nabung. Saya yakin Bapak Ibu, biasanya ketika seperti itu rizki, yang namanya rizki itu mengalir.
tidak tahu dari mana itu Allah cukupkan, tiba-tiba ibu-ibu berangkat, tiba-tiba bapak-bapak berangkat. Itu ada cerita kemarin seperti itu. Ya, ada ketika mendaftar, ternyata cerita kepada salah satu dari kami. Alhamdulillah, setelah kami mendaftar, kami menabung, bisnis kami lancar. Allah lancarkan bisnis kami. Tiba-tiba banyak orderan, tiba-tiba banyak pesanan, kemudian tiba-tiba banyak yang beli, masya Allah. Ya, itu bukan hanya dirasakan oleh dirinya, tetapi oleh keluarganya. Ya, maka ketika bapak ibu ingin membuktikan, ya silahkan buktikan bahwasanya Allah itu mencukupkan dan Allah itu akan memberikan kekayaan kepada bapak ibu. Bahkan ketika setelah pergi umroh, itu janji Allah tidak akan menjadikan orang yang telah berangkat umroh itu dalam keadaan fakir atau miskin. Ya, silakan bisa dicek dan bisa dibuktikan. Baik, kemudian selanjutnya Bapak Ibu yang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini saya biasanya kalau terlalu semangat nggak tahu jam Bapak Ibu. Kita lanjutkan. Kemudian yang ketiga, keutamaan yang ketiga yaitu umroh bagi wanita adalah jihad sebagaimana ibadah haji. Ya. Dan pahala jihad Bapak Ibu yang rahmat Allah Subhanahu wa taala itu adalah masuk surga tanpa hisab. Ini terutama buat ibu-ibu, ini sebuah keutamaan yang luar biasa bagi ibu-ibu yang berangkat umroh dan berangkat haji, yaitu pahalanya sebagaimana jihad. Apa? Yaitu masuk surga tanpa hisab. Jadi kita sudah mengakui dosa kita nih, banyak dosa, banyak bagaimana bahagianya kita ketika kita masuk surga tanpa hisab. Itu adalah suatu kebahagiaan yang luar biasa. Bapak Ibu mau? Masuk surga mau? Sekarang mau? Enggak. Bapak mau aja Ibu Pak. Oh yang kemarin kita dikabari bahwasanya ada jamaah dari kita yang berangkat bulan ini, bulan September, itu ada yang meninggal di sana Bapak Ibu. Masya Allah. Setelah tawaf wada kemudian meninggal. Sedang packing ingin pulang, ternyata Allah panggil. Ya, Masya Allah, itu luar biasa. Bapak Ibu mau meninggal di sana? Oh menang. Oh gitu. Itu suatu harapan. Coba kita bayangkan Bapak Ibu, kita berangkat umroh, berangkat haji, kemudian kita sedang beribadah di sana, kita sedang sujud, Masya Allah. Kita sujud berdoa kepada Allah, tiba-tiba kita dipanggil. Itu luar biasa betul. Itu adalah harapan kita. Dan ada kemarin jamaah dari kita itu. Semoga Bapak Ibu nyusul, gede. Kita dereng Bu. Dereng. Makanya kita cari bekal bersama-sama. Salah satunya dengan menyiapkan bekal dengan ngaji. Ikan ngaji. Baik, selanjutnya Bapak Ibu yang rahmati Allah SWT, orang yang umroh menjadi tamu Allah dan doanya mustajab. Menjadi tamu Allah dan doanya mustajab karena semua kawasan di Masjidil Haram itu adalah kawasan tempat doa mustajab. Ya, maka doa apa saja berpotensi besar akan Allah kabulkan. Dan di sana ada tempat-tempat tertentu yang mana fadilahnya lebih besar untuk Allah kabulkan. Itu ada, nanti akan kita bahas insyaallah. Gitu. Kemudian selanjutnya, orang yang umroh biayanya diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya dipastikan tidak fakir, tidak miskin, tetapi Allah ganti biayanya yang dikeluarkan untuk berangkat umroh dan haji. Banyak atau tidak biaya umroh haji Bapak Ibu? Banyak tidak? Tapi Allah ganti nantinya. Bukan hanya Allah ganti, tetapi Allah lipat gandakan. Ya, Allah lipat gandakan, Allah lancarkan rezekinya terus. Karena ada ibadah-ibadah nantinya ketika umroh dan haji ini berpotensi besar untuk menambah rezeki dan memperlancar rezeki. Nanti insya Allah akan kita bahas. Baik, lanjut. Nah, kita masuk kewajiban
wajib umroh, kemudian rukun umroh, dan sunnah umroh. Ini penting. Ya, ini penting, ini harus kita ketahui. Yang pertama yaitu wajib umroh.